Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Amiruddin sebagai moderator di kelompok 2. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya, yang kedua ada Nirvana, yang ketiga ada Rizkita, yang keempat ada Kalvi Aksul Pratama. Jadi di sini kami akan membahas tentang tugas individu di pertemuan 4 dan juga akan membahas materi yang ada di pertemuan 5. Jadi untuk tugas individu itu mungkin bisa dijelaskan oleh saudari Tesita terlebih dahulu. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya izin menyampaikan mengenai tugas mandiri pada pertemuan keempat, yaitu di sini saya memilih jurusan yaitu multimedia. Lalu dengan rancangan media pembelajaran, yaitu saya akan menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint dan video-video yang menarik. Di mana seperti yang kita ketahui dalam penyampaian pelajaran di sekolah itu saat ini masih banyak guru yang menggunakan sistem pembelajaran menggunakan metode lama, yaitu guru menyampaikan materi di depan kelas itu dengan menggunakan papan tulis atau ataupun dengan kapur dan spidol untuk memberikan contoh atau gambaran kepada anak didiknya. Nah, dengan penyampaian materi pelajaran yang saya sebutkan tadi, menurut saya kualitas ilmu yang tersampaikan kepada murid itu cenderung monoton. Murid cenderung sulit memahami pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Nah, oleh karena itu, rancangan media pembelajaran yang akan saya terapkan nanti adalah menggunakan multimedia, yaitu dengan PowerPoint dan video-video yang menarik sehingga siswa lebih tertarik untuk memperhatikan pelajaran yang diberikan oleh gurunya nanti. Lalu media pembelajaran yang saya terapkan menggunakan PowerPoint nanti adalah yang bernarasi yang dilengkapi dengan penjabaran materi karena di dalam buku, siswa itu tidak semuanya memuat materi yang mendalam. Lalu, dengan penambahan ilustrasi dan penguatan materi, serta pemanfaatan teknologi yang ramah dan mudah digunakan sehingga, peserta didik tersebut lebih mudah memahami. Lalu untuk yang selanjutnya adalah kompetensi dasar. Di sini, saya mengambil mata pelajaran yaitu, desain grafis percetakan, di mana kompetensi dasar yang pertama adalah, setelah mengikuti pelajaran ini, siswa mampu yaitu kompetensi dasarnya yang pertama adalah siswa mampu menerapkan, dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Lalu yang kedua adalah membuat desain dengan menerapkan dasar-dasar, desain grafis dan nirmana. Melalui materi dasar-dasar desain grafis dan nirmana tersebut, siswa memperoleh pengalaman belajar, yaitu yang pertama adalah siswa mampu, mengamati untuk mengidentifikasi dasar-dasar dan desain grafis. Lalu yang kedua adalah, siswa mampu, mengamati nirmana dalam desain grafis. Yang ketiga yaitu siswa mampu mengolah data, tentang estetika desain grafis tersebut. Lalu yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi komposisi yang estetis. Lalu, yang terakhir adalah siswa mampu mengkomunikasikan hasil desain grafis dan nirmana tersebut. Baik, mungkin, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai, tugas mandiri pada pertemuan 4 kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Resita. Kemudian mungkin bisa dilanjut oleh saya sendiri. Jadi untuk tugas individu di pertemuan 4 itu tentang media pembelajaran, yaitu jurusan yang saya ambil adalah multimedia dan untuk mata pelajarannya desain grafis percetakan. Jadi desain grafis percetakan adalah suatu proses industri untuk memproduksi secara massal tulisan serta foto, paling utama dengan tinta dan kertas memakai suatu mesin cetak. Seni desain grafis juga meliputi tipografi, ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, dan tata letak. Tujuan dan manfaatnya yaitu sebagai penyampaian. Beberapa produk desain grafis yang sering kita temui yaitu ada desain perikanan, logo, desain interior dan eksterior, desain undangan, desain buku, sampul, koran, majalah, desain kemasan produk,
desain produk digital, dan lain-lain. Dan kompetensi dasar yang akan saya gunakan, yang pertama menjelaskan tentang konsep desain percetakan itu seperti apa, dan juga menjelaskan media sebagai alat dan sumber belajar. Kemudian yang ketiga, mengetahui tentang jenis kamera atau alat bantu lainnya dalam membuat desain grafis. Kemudian untuk media yang akan saya gunakan nanti, mungkin menggunakan aplikasi Classroom dan juga grup WhatsApp. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Nirvana. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang pertemuan 4, tugas pertemuan 4 mandiri, yaitu membuat kompetensi dasar yang saya buat di sini. Saya memilih jurusan RPL. Jadi RPL atau rekayasa perangkat lunak adalah salah satu kompetensi keahlian dalam bidang teknologi komputer dan informatika yang secara khusus mempelajari tentang pemrograman komputer. Lulusan RPL dewasa ini sangat dibutuhkan untuk menjaga banyaknya kebutuhan industri bagi ketersediaan tenaga teknis dalam bidang pengembangan software. Beberapa ruang lingkup pekerjaan di bidang RPL adalah software developer, lalu game development, lalu software tester, software engineering, dan software analis dan integrator, konsultan IT, dan programmer. Lalu beberapa materi yang akan dipelajari siswa RPL menurut saya adalah 1. Perkembangan informasi teknologi terbaru. Lalu 2 adalah sistem operasi Android. Lalu 3 sistem operasi iOS. 4 pengelolaan database. Lalu 5 web service. 6 PHP MySQL. Lalu 7 HTML. 8 CSS. Dan 9 JavaScript. Jadi kompetensi dasar menurut saya yang akan saya lakukan adalah 1. Siswa harus mengetahui tentang teori konsep teknologi informasi. Lalu kedua, mengetahui dan kenal dasar sistem operasi Android dan iOS. Lalu 3, dapat mengetahui pengelolaan database dengan PHP MyAdmin. Lalu 4, mengetahui web service pembuatan menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Dan semua kompetensi dasar tersebut dibagi 2, yaitu teori dan praktek langsung. Jadi media pembelajarannya aplikasi Classroom dan WhatsApp Group, serta aplikasi dan software yang dibutuhkan dalam belajar seperti text editor, Sublime Text, dan juga MySQL. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya balikan ke moderator. Baik, terima kasih Nirvana. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kalvi. Ya, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mandiri saya yang pertemuan keempat. Jadi jurusan yang saya pilih itu multimedia. Mata pelajaran yang saya ambil itu dengan teknik pengolahan audio dan video. Jadi KD yang saya ambil yaitu memahami alur proses produksi karya multimedia. Jadi sebelum memproduksi karya multimedia, kita harus tahu terlebih dahulu alur proses produksi tersebut. Jadi dalam alur proses produksi multimedia itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu tahapan pre-production. Jadi apa itu pre-production? Pre-production adalah proses penyiapan semua elemen yang terlibat dalam sebuah produksi film atau video. Jadi dalam pre-production itu ada yang namanya ide dan pemilihan konsep. Jadi ide dan pemilihan konsep itu adalah merupakan realisasi dari sebuah ide, pemikiran, dan gagasan yang bertujuan untuk menuangkan ke dalam media visual dan audio. Kemudian ada yang namanya storyline atau sinopsis. Sinopsis itu adalah ringkasan cerita atau film menjadi bentuk pemendekan dari sebuah film dengan tetap memperhatikan unsur-unsur cerminan film tersebut. Kemudian ada yang namanya naskah skenario. Kemudian ada shortlist atau storyboard. Masuk ke tahap selanjutnya itu adalah tahap production. Jadi tahap production itu adalah proses pelaksanaan produksi yang mengacu pada persiapan yang dihasilkan dari proses pre-production. Dalam produksi ini ada yang namanya directing atau penyutradaraan. Jadi penyutradaraan itu adalah orang yang memimpin pelaksanaan syuting dan bertugas mengatur bagaimana tim dalam pembuatan film seperti aktor,
kameramen, lighting, artis, editor, dan special effect artis harus tampil sebagaimana mestinya dalam pembuatan sebuah film sesuai dengan skrip atau naskah yang dibuat. Kemudian dalam produksi ini ada yang namanya penguasaan kamera dan teknik shooting angle. Kemudian masuk lagi ke tahap akhir. Jadi tahap akhirnya itu adalah post production. Jadi post production itu adalah proses penyelesaian akhir atau finishing dari sebuah rangkaian produksi yang meliputi pengeditan gambar, penambahan detail, grafik, animasi special effect, sound effect, audio, dubbing, dan output ke media video. Jadi dalam KD ini siswa diharapkan dapat membuat alur proses produksi multimedia. Jadi aplikasi yang digunakan untuk membuat produksi karya multimedia ini yaitu kami menggunakan KineMaster, CapCut, dan Adobe Premiere Pro. Dan untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu seperti proyektor, PPT, dan video animasi. Baik, lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kalvi mungkin untuk selanjutnya kita akan membahas tentang materi dari pertemuan 5. Sebelumnya kepada saudara Nirvana agar bisa untuk share screen. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Sudah. Bisa digedein ya share screen-nya. Mungkin bisa dimulai dari saya ya. Analisis kebutuhan media. Jadi di analisis kebutuhan media itu meliputi tentang analisis kurikulum, analisis kebutuhan, fungsi media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, kegunaan media pembelajaran, langkah-langkah penyusunan media pembelajaran. Slide selanjutnya. Untuk analisis kurikulum meliputi kejelasan media dengan tujuan pembelajaran, yaitu media yang dibuat harus jelas dan harus relevan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Media harus berhubungan atau sesuai dengan tujuan pembelajaran pada RPP yang telah dibuat. Kemudian yang kedua ada kesesuaian media dengan KI, KD, dan IPK. Media yang disusun sesuai dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi yang telah dirancang pada RPP dan dijabarkan pada bahan ajar yang telah kita buat. Kemudian yang ketiga ada kesesuaian media dengan materi. Media pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan materi yang akan dijelaskan. Dan yang terakhir, konsistensi tujuan materi dan evaluasi. Tujuan materi konsisten dengan media yang digunakan, serta evaluasi yang diberikan dalam bentuk asesmen atau penilaian. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan tentang analisis kurikulum ini, silakan. Saya setuju dengan pendapat Amir. Jika ada yang lain ingin menambahkan, silakan tambahkan lagi. Ya, saya juga setuju dengan pendapat Amir, tapi saya izin menambahkan sedikit mengenai kesesuaian media dengan materi. Yang dimaksud dengan kesesuaian media dengan materi itu tadi, yaitu media pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan materi yang dijelaskan. Misalnya, materi yang dijelaskan kesesuaian, misalnya
media yang kita gunakan itu harus sesuai dengan materi yang kita jelaskan sebelumnya. Cukup dari saya. Ya, menurut saya setuju dengan Saudari Resita. Oke, kalau begitu kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini meliputi tentang kesesuaian karakteristik sasaran media. Jadi media yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik sehingga media yang digunakan juga dapat memotivasi dan memberikan kemudahan akan pemahaman dari peserta didik. Kemudian yang kedua ada media pembelajaran yang menarik. Media pembelajaran yang dirancang harus menarik perhatian dan memotivasi minat peserta didik. Yang ketiga, kejelasan pesan melalui media pembelajaran. Media yang digunakan memberi pesan yang menarik dan memotivasi minat peserta didik untuk melakukan kegiatan bermain yang telah dirancang oleh pendidik. Dan mudah digunakan oleh peserta didik. Maksudnya, media pembelajaran yang telah kita buat harus dapat memudahkan peserta didik dalam penggunaannya dan pemanfaatannya. Misal kalau kita membuat video pembelajaran, maka durasinya harus disesuaikan dengan usia peserta didik dan tentang konsentrasinya. Dan yang terakhir, memudahkan pemahaman. Maksudnya media pembelajaran yang digunakan tidak mempersulit pemahaman peserta didik, tetapi harus dapat memotivasi peserta didik untuk meningkatkan pencapaian perkembangannya, baik melalui proses dalam melakukan kegiatan yang telah dirancang pendidik, ataupun melalui hasil karya yang telah dibuatnya dengan pendampingan orang tua sebagai fasilitator di rumah. Baik, di sini ada yang menambahkan atau tidak? Saya izin menambahkan sedikit tentang media pembelajaran yang menarik. Saya setuju dengan apa yang dijelaskan oleh Amir tadi, bahwa media pembelajaran yang kita rancang harus dapat menarik minat siswa, sehingga siswa itu tertarik untuk memperhatikan materi yang kita sampaikan. Misalnya media pembelajaran itu berupa video, atau misalnya dengan PowerPoint, maka kita dapat menambahkan misalnya berupa animasi seperti itu, sehingga siswa-siswa tersebut tertarik untuk memperhatikan materi yang disampaikan oleh gurunya. Cukup dari saya. Ya, saya juga setuju dengan Saudari Amir. Apalagi yang di poin mudah digunakan oleh peserta didik. Maksudnya itu media pembelajaran yang dibuat oleh kita itu harus mudah digunakan peserta didik agar peserta didik juga dapat menggunakannya dan tidak kesulitan dalam menggunakannya. Sekian. Dari saya juga setuju. Saya juga cukup. Oke, selanjutnya. Oke, untuk slide ini mungkin Nirvana akan menyampaikannya. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan lagi. Jadi masih tetap analisis kebutuhan. Jadi sesuai dengan teknologi dan lingkungan. Jadi mungkin sesuai dengan teknologi terkini dan juga lingkungan dari siswa tersebut. Lalu mudah digunakan oleh siswa. Jadi maksudnya siswa dengan mudah dapat digunakan dan dapat dengan mudah dipelajari oleh siswanya. Jadi siswa tidak perlu repot. Lalu selanjutnya keamanan media untuk siswa. Jadi keamanan bagi siswa itu, jadi media itu aman bagi siswa dan tidak berbahaya bagi siswa seperti senjata tajam seperti itu. Lalu selanjutnya memudahkan pemahaman. Jadi jadi memudahkan pemahaman seperti itu. Ada tanggapan dari yang lainnya?
Ya, saya setuju dengan saudara Nirvana, apalagi di poin yang keamanan media untuk siswa. Jadi, untuk membuat media pembelajaran itu, kita itu harus memikirkan keamanan untuk siswa kita. Misalnya kalau kita membuat media pembelajaran tapi nggak aman, mending nggak usah. Soalnya kan kalau misalnya udah nggak aman, siswa celaka malah buat urusan lagi kan. Ya, sekian dari saya. Ya. Oke, ada lagi? Baik, saya izin menambahkan sedikit. Saya juga setuju dari pendapat Nirvana dan Kalvi tadi, tapi saya izin menambahkan sedikit mengenai poin yaitu memudahkan pemahaman. Media pembelajaran yang kita rancang juga itu harus dapat mempermudah pemahaman dari siswa. Misalnya media pembelajaran atau isi dari materi yang akan kita sampaikan itu harus berupa kata-kata yang baik, baku, dan jelas sehingga siswa lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh eh, gurunya. Terima kasih. Oke, baik, mungkin slide selanjutnya gue. Menambahkan, Oke, menambahkan Nirvana. oke. Jadi saya setuju dengan Nirvana tentang memudahkan pemahaman. Mungkin di sini maksud dari memudahkan pemahaman itu yaitu tidak mempersulit peserta didik, tetapi harus dapat memotivasi peserta didik agar meningkatkan pencapaian perkembangannya, baik melalui proses-proses dalam melakukan kegiatannya. Seperti itu. Ya, mungkin pembahasannya sampai di sini, kita lanjut lagi yang selanjutnya. Lalu ada fungsi media pembelajaran. Jadi fungsi media pembelajarannya adalah sebagai alat untuk membuat pembelajaran yang lebih efektif. Ya, menurut saya ya benar, karena media pembelajaran akan membuat pembelajaran jadi lebih efektif lagi. Lalu mempercepat proses pembelajar. Jadi proses belajar siswa lebih cepat ketika menggunakan media pembelajaran, lalu meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Jadi dengan media pembelajaran, kualitas proses pembelajarannya pun akan berkualitas dan cepat nyambung ke peserta didiknya. Lalu mengkonkretkan yang abstrak agar dapat mengurangi verbalisme. Mungkin media pembelajarannya itu dapat berupa gambar atau lainnya, dan itu tidak perlu dijelaskan secara verbal lagi. Jadi mengurangi kata-kata yang tidak perlu dan siswa sudah nyambung dalam materi pembelajarannya. Adakah tanggapan dari yang lainnya? Saya izin menambahkan sedikit mengenai meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Saya setuju dari pendapat Nirvana tadi, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran, maka kualitas belajar menjadi meningkat karena tidak hanya guru yang aktif memberikan materi kepada siswa, tetapi siswa juga dapat aktif di dalam kelas dan terlibat dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga siswa itu sendiri lebih mudah untuk menerima materi yang disampaikan oleh gurunya. Ya, baik, ada yang tanggapan lagi? Menurut saya sudah cukup. Mungkin saya ingin menambahkan tentang fungsi media pembelajaran itu sendiri. Jadi mungkin untuk yang akan saya tambahkan fungsinya yaitu membangkitkan motivasi belajar. Kemudian kita sebagai pengajar juga akan mengulang apa yang telah dipelajari oleh peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, menyediakan stimulus belajar. Dan yang keempat adalah mengaktifkan respon siswa. Yang kelima, memberikan umpan balik dengan segera. Dan melakukan latihan yang serasi dengan pelajaran yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Seperti itu. Oke, baik, mungkin bisa dilanjutin ya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi media. eh, Maaf, di sini saya akan menjelaskan manfaat media pembelajaran bagi guru dan orang tua. Jadi yang poin pertama itu adalah memudahkan guru dan orang tua dalam menjelaskan materi yang rumit. Jadi saya setuju dengan ini. Jadi media pembelajaran itu dibuat untuk mempermudah guru dalam menjelaskan materi-materi yang rumit. Kemudian yang kedua itu ada metode pembelajaran digunakan bisa lebih bervariasi. Jadi benar, jadi media pembelajaran itu dibuat untuk digunakan untuk lebih bervariasi dalam hal pembelajaran. Jadi nggak menggunakan kertas, papan tulis, atau buku. Jadi bisa berupa video atau PPT agar lebih bervariasi. Yang ketiga ada efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga. Kalvi, Sepertinya mikir masih mati. Ya, maaf. Jadi sampai efisiensi tadi ya. Efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga. Ya, jadi efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga itu, jadi benar media pembelajaran itu dibuat untuk mengefisiensi penggunaan waktu dan tenaga. Jadi guru lebih bisa menghemat waktu dan tenaga dalam menjelaskan pembelajaran menggunakan media pembelajaran ini. Jadi yang poin terakhir itu dapat lebih mudah memfokuskan perhatian anak pada materi yang sedang dipelajari. Jadi media di sini berfungsi untuk memfokuskan perhatian para peserta didik yang sedang belajar. Ya, apakah ada tambahan dari teman-teman? Dipersilakan. Ya mungkin dari saya cukup. Gitu. Saya izin menambahkan sedikit. Diambil dari metode yang bervariasi. Metode yang bervariasi itu sendiri dapat didefinisikan sebagai cara penyajian pelajaran oleh guru kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan secara variatif dari suatu cara ke cara yang lainnya. Jadi, cara penyampaian pembelajaran ini tidak hanya menggunakan satu cara. Melalui penerapan metode pembelajaran yang bervariasi ini, guru tidak hanya menerapkan satu metode saja dalam pembelajaran. saya juga izin menambahkan, saya setuju dengan pendapat Kalvi tadi, apalagi di poin memudahkan guru atau orang tua dalam menjelaskan materi rumit. Iya, guru akan mudah menjelaskan materi kepada peserta didik, apalagi dengan adanya media pembelajaran di zaman sekarang. Guru bisa menggunakan YouTube ataupun yang lainnya untuk menjelaskan materi tersebut. Seperti itu mungkin. Ya, terima kasih kawan-kawan sekalian. Slide selanjutnya. Masih dengan poin yang akan tadi, dibacakan. Oke, lanjut Nirvana Kalvi. Jadi masih poin yang tadi yaitu memanfaatkan media pembelajaran bagi orang tua dan guru. Jadi poin yang selanjutnya itu ada menata suasana kelas atau rumah agar lebih hidup dan interaktif. Jadi media pembelajaran itu merangsang interaktif para peserta didik baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian poin berikutnya itu ada membuat anak menjadi lebih aktif di kelas, rumah, dan tidak mudah merasa bosan di kelas atau di rumah. Jadi media pembelajaran ini juga dibuat untuk agar peserta didik tidak bosan dalam memperoleh materi-materi dengan media-media pembelajaran yang telah disediakan. Kemudian yang terakhir tercapai tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Jadi dengan adanya media pembelajaran ini, belajar dan mengajar ini menjadi lebih efektif dan efisien. Apakah ada yang ingin menambahkan? Mungkin cukup karena Zoom-nya juga mau habis. Oke, mungkin bisa slide selanjutnya.
akan dibacakan oleh Resita. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya izin menyampaikan materi mengenai kegunaan media pembelajaran. Yang pertama adalah media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat memperjelas penyajian supaya tidak terlalu verbalitas. Maksudnya yaitu media pembelajaran dapat memperjelas penyajian supaya media itu dapat tersampaikan dengan jelas kepada para siswa. Lalu yang kedua adalah dapat membatasi ketergantungan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga adalah secara tepat dan bervariatif dapat diatasi sikap pasif anak didik. Yang keempat adalah menimbulkan motivasi belajar. Ya, media pembelajaran yang kita terapkan nanti harus dapat menimbulkan rasa motivasi belajar bagi siswa. Lalu selanjutnya adalah memungkinkan interaksi langsung antara anak didik dengan lingkungan. Jadi media pembelajaran kita nanti harus dapat membuat interaksi antara peserta didik kita dengan lingkungannya. Misalnya dengan kita mengamati daun-daun yang ada di sekitaran sekolah dan lain sebagainya. Lalu untuk yang selanjutnya adalah memungkinkan peserta didik untuk belajar mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya, yaitu peserta didik itu dapat belajar mandiri sesuai dengan kemampuan dan minat yang mereka miliki. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam penyusunan media pembelajaran, di mana yang pertama adalah membuat ide, gagasan, atau pemikiran. Sebelum menyusun suatu media pembelajaran, yang harus kita lakukan pertama kali adalah membuat ide, gagasan, pemikiran tentang bagaimana media pembelajaran yang akan kita buat nantinya. Lalu untuk yang kedua adalah menganalisis kebutuhan dan karakter siswa. Sebelum kita menentukan media pembelajaran, kita harus dapat mengenali karakteristik dari masing-masing siswa kita. Lalu yang ketiga adalah merumuskan tujuan. Guru harus melakukan perumusan tujuan ini secara jelas dan terukur sehingga dapat memberi arah kepada tindakan yang dilakukan dalam mengembangkan media pembelajaran yang akan disampaikan. Lalu selanjutnya adalah menentukan kerangka isi bahan pembelajaran. Bahan pelajaran. Misalnya materi apa atau kerangka isi apa yang akan dicantumkan dalam dalam pembelajaran tadi supaya bisa sesuai dengan media pembelajaran yang akan kita tampilkan kepada peserta didik kita. Lalu yang selanjutnya adalah menentukan jenis media. Menentukan jenis media ini maksudnya media apa yang akan kita gunakan untuk memberikan penjelasan materi kepada siswa kita nantinya. Lalu selanjutnya adalah menentukan treatment dan partisipasi siswa. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah membuat storyboard. Sebagai gambaran untuk penentuan alat atau bahan dan proses pembuatannya, maka kita harus menentukan storyboard ini. Storyboard sketsa misalnya bisa kita buat dengan bentuk yang sederhana, misalnya dengan diagram alir atau gambar-gambar sederhana lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah menentukan bahan atau alat yang digunakan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahan atau alat perlu ditentukan agar media pembelajaran dapat kita buat. Sekali lagi saya upayakan agar media pembelajaran itu mudah diperoleh dan tidak membahayakan siswa. Selanjutnya adalah Nirvana, tolong slide yang tadi. Bentar. Bisa dilanjut, Resita? Iya, boleh. Lalu untuk yang selanjutnya adalah penyuntingan.
Selanjutnya adalah uji coba. Uji coba ini dilakukan jika mungkin dapat kita lakukan nantinya. Lalu yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi media pembelajaran. Media yang telah kita selesai kembangkan tadi, digunakan dalam pembelajaran tadi itu, selama dalam proses pembelajarannya, identifikasi berbagai kekurangan media tersebut. Lalu kemudian juga menggunakan metode pembelajaran harus selaras dengan media yang dikembangkan. Baiklah, apakah ada tambahan dari teman-teman yang lainnya? Saya Ya mungkin persilakan. sudah cukup karena Mungkin cukup. Mungkin Mungkin cukup. sekian